Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Durrofik, NIM 040, Evi Selviana, NIM 029, Indah Dewi Utami, NIM 038, Erwin Dewi Nurdiana, NIM 042, Yuliana Rahmawati, NIM 068, Asraf Maulana Halik, NIM 064. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan dari negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri. Sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional, seperti produksi, konsumsi, investasi, kesepakatan kerja, dan kestabilisan harga. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, tujuan prinsip Islam tentang kebijakan Islam untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan yang berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Yang kedua, kebijakan fiskal dianggap sebagai alat yang dapat mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintahan melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Yang kedua adalah sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Islam. Terdapat 5 poin dalam pendapatan dan pengeluarannya. Yang pertama ada zakat, yang kedua infak, sedekah, dan wakaf, yang ketiga ada jizyah, dan yang keempat ada kharaj, dan yang kelima ada user. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu kan zakat. Zakat itu sendiri merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam pada bulan Ramadan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak. Orang-orang yang berhak menerimanya ini seperti apa? Seperti fakir miskin, amil zakat, atau yang biasa kita kenal itu adalah pengurus zakat. Jadi orang-orang yang mengurus zakat itu sendiri. Dan mualaf. Dan yang kedua adalah sedekah, infak, dan wakaf. Nah, infak, sedekah, dan wakaf itu merupakan pemberian sukarela yang dianjurkan juga oleh Islam. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu seperti ini, ketika kita memiliki harta yang cukup dan harta yang lebih, harta itu sebaiknya kita berikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Karena kita harus mengingat bahwa semua rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya milik kita sendiri, tapi milik saudara-saudara kita yang lain yang diberikan melalui kita. Yang ketiga adalah jizyah. Seperti yang teman-teman bisa lihat di gambar, bahwa jizyah itu merupakan balas jasa atau mengganti kerugian terhadap suatu perkara. Atau bisa juga diartikan sebagai pajak khusus atas setiap individu non-muslim yang hidup di negara muslim. Artinya itu apa? Itu seperti pajak yang dikeluarkan oleh orang-orang non-muslim yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya itu beragama muslim, yang menerapkan perekonomiannya itu perekonomian Islam.
Nah, yang keempat adalah kharaj, yaitu pajak yang dipungut atas tanah yang dimiliki oleh warga non-muslim. Pajak-pajak ini hanya dipungut oleh warga yang beragama non-muslim di tempat negara yang menerapkan perekonomiannya itu adalah perekonomian Islam. Nah, yang terakhir adalah usyar, yaitu 1/10 dan merupakan pajak penduduk pertanian, lebih jelasnya seperti bea impor yang dikenakan kepada seluruh pedagang. Mungkin kepada teman-teman yang belum mengerti apa sih maksudnya itu. Nah, yang pertama kita bahas usyar itu dalam bahasa Arab yang berarti 1/10. Nah, di dalam tradisi masyarakat Arab, usyar itu merupakan penguatan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Sama seperti awalnya yang tadi, yang seperti bea impor yang dikenakan seluruh pedagang. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya ialah pengeluarannya sendiri digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketakwaan masyarakat. Jadi sehingga sebagian besar anggaran pemerintah akan digunakan untuk meningkatkan Islam, kesejahteraan masyarakat muslim. Nah, yang dimaksud itu dari poin sebelumnya. Dari poin-poin sebelumnya itu merupakan beberapa pendapatan dalam Islam. Hasil uang yang dikumpulkan dari pendapatan tersebut ialah untuk meningkatkan Islam dan kesejahteraan masyarakat muslim. 3. Kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas perekonomian. Fungsi alokasi yaitu untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat berupa jalan, jembatan, pendidikan, dan tempat ibadah dapat terpenuhi kemudian. Fungsi distribusi yaitu agar pembagian pendapatan nasional dapat lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Kemudian fungsi stabilitas yaitu agar terpeliharanya keseimbangan ekonomi terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga umum yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan yang memadai. Ciri-ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Selanjutnya, yakni tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam itu sendiri untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Ditambah tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi yang tinggi. Ekonomi Islam dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang, serta untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Kesimpulannya adalah, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara sedemikian rupa sehingga dapat menunjang perekonomian nasional produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, dan kestabilan harga. Adapun pengertian kebijakan fiskal dalam Islam terbagi menjadi 3, yaitu prinsip-prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan Islam, kebijakan fiskal sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilitas perekonomian. Kebijakan fiskal diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara
yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Saya mewakili dari kelompok 4, hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam diskusi kelompok ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.